A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Yasin ayat 71 sampai ayat 83. Jadi hari ini terakhir ya, insyaallah minggu depan surah As-Saffat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yarau, apakah tidak yarau mereka melihat, anna bahwasanya kami Allah khalaqna telah menciptakan lahum bagi mereka mimma dari apa amilat yang telah dilakukan, aidina tangan-tangan kami, kekuasaan kami, an'aman binatang-binatang ternak, wahum maka mereka laha terhadap binatang ternak itu malikun menjadi pemiliknya, penguasanya. Di Allah Subhanahu wa taala di ayat 71 ini menyebutkan di antara nikmat-nikmat Allah kepada kita manusia, yaitu Allah menciptakan binatang-binatang ternak yang dapat ditundukkan oleh Allah, yang dapat ditundukkan oleh manusia, yang dapat dikuasai oleh manusia. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan yang dimaksud adalah yang ayat ini adalah manusia itu mampu menguasai, menundukkan binatang-binatang ya sejak dia masih kecil, dijinakkan sampai dia dewasa. Ya, yaitu misalnya kuda, ya kan, kambing, onta, ya binatang-binatang ternak. Ya, jadi manusia bisa menguasainya, akhirnya dimanfaatkan, ditundukkan itu binatang, ya dipakai untuk kesehariannya. Jadi zaman dulu kan kendaraan yang super mewah itu ya dulu kan nggak ada motor, nggak ada mobil, yang ada kuda, yang ada onta, keledai ya, dan sejenisnya. Ya, jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah menciptakan binatang-binatang ternak, lalu binatang ternak itu dapat dikuasai oleh manusia. Ya, dapat dikuasai oleh manusia. Supaya apa manusia ini? Wazalalna, lalu kami tundukkan binatang-binatang ternak itu lahum untuk mereka, peminha diantaranya rokubuhum menjadi kendaraan, waminha dan diantaranya lagi yakulun mereka memakannya. Kuda kan itu dijadikan kendaraan, ya sapi juga bisa jadikan kendaraan, ya kebau juga bisa ya. Bahkan bisa dijadikan untuk bertani, ya. Kemudian onta, nah itu onta, dan juga bisa dimakan dagingnya, nikmat. Nah, bisa dijadikan kendaraan, bisa dijadikan makanan yang nikmat. Makanya kalau orang sekarang punya kuda, Pak, itu kadang-kadang harganya juga sama dengan harga mobil, puluhan juta. Apalagi kuda yang lebih mahal lagi kan. Jadi orang yang punya kuda itu orang kaya raya, ya. Nah, iya, karena memang itunya untuk ditundukannya, untuk perawatan itu memerlukan biaya yang besar. Ya, kuda. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat ini, hewan-hewan itu bisa ditundukkan oleh manusia, ya. Dengan itu maka bisa digunakan untuk kendaraan, bisa digunakan untuk konsumsi kesehariannya, ya. Apakah itu sapi, kerbau, ya, onta, macam-macam. Dalam tafsir Yasin bahkan semuanya bisa digunakan. Ada susunya kan, susu kambing, susu onta, susu sapi, bahkan susu onta, susu kambing itu gizinya tuh lebih tinggi dibandingkan susu sapi, Pak. Ya,
susu yang luar biasa bisa menyehatkan kita. Nah, jadi Allah menyebutkan tentang nikmat-nikmat dari binatang-binatang yang bisa ditundukkan oleh manusia di ayat ini. Walahum fiha manafi wa masyaribu afala yashkurun. Dan bagi mereka dengan binatang-binatang tadi manafi, berbagai macam manfaat. Ya, berbagai macam manfaat. Manfaatnya adalah untuk kesehariannya. Ya, dari domba itu bisa digunakan bulunya untuk pakaian. Ya kan, pakaian dari bulu kan ada. Dari wool gitu kan. Bahkan ada binatang yang dombanya ini hanya untuk menghasilkan bulunya. Jadi dia memang sengaja gitu. Jadi semakin dia digunting itu bulunya semakin lebat. Ya, kalau nggak digunting-gunting maka makin nggak bisa. Ada binatang saya pernah lihat itu di YouTube ya. Domba itu nggak bisa melihat karena udah lama nggak digunting bulunya. Jadi sampai ketutup itu, mata-mata ketutup. Saking banyak bulu, karena memang biasa dia menghasilkan dari bulunya itu. Ya, bulunya. Bahkan ada syariat dari binatang itu kan, ada namanya kurban, ada namanya akikah. Dari binatang itu kan, ulu gulamin murtahinun, setiap anak yang lahir itu tergadai illa bi aqati, kecuali dengan akikahnya. Syatani, 2 ekor kambing bagi anak laki-laki, 1 ekor kambing bagi anak perempuan. Nanti Idul Adha kurban. Nah, kurban ini man wajada sa'atan lam turila taqrabanna musallana, siapa orang memiliki uang, memiliki duit, lalu dia tidak mau berkurban karena bakhil pelitnya, maka la taqrabanna musallana, jangan mendekati musolah kami, jangan masuk ke dalam masjid-masjid kami. Saking pentingnya berkurban. Ya, Nabi Ibrahim itu 1000 ekor kambing, 100 ekor onta. Wah, luar biasa Nabi Ibrahim itu. Nggak tanggung-tanggung kalau kurban itu. Ya, onta, sapi, kambing itu bisa digunakan untuk kurban. Ya, jadi berbagai manfaat, manafi'u. Ya, bisa dimakan dagingnya, bisa bulunya, rambutnya, susunya dan sebagainya. Wa masyaribu, dan minuman. Nah, ini susu benar. Bahkan dijelaskan di sini ayat ini. Masyarib, minuman-minumannya. Artinya susunya, susu onta, susu sapi, susu kambing sangat bermanfaat. Afala yashkurun, apakah kalian tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan? Artinya mengapa ya mereka ini dengan kenikmatan yang luar biasa itu tidak juga menyembah Allah sebagai Rabb, sebagai ilah, sebagai Tuhan. Tidak mau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan berupa binatang-binatang ternak yang sangat-sangat bermanfaat. Kendaraan, ya, makanan, dagingnya, kurban, akikah, lalu juga untuk masyarib, untuk minuman, susu. Masya Allah. Jadi surah Yasin itu ternyata isinya bukan masalah akhirat aja, tapi ternyata juga tentang binatang ternak dijelaskan di sini. Maksudnya supaya kita ini bersyukur dengan kenikmatan yang Allah berikan. Allah ciptakan binatang ternak yang sangat-sangat manafi', sangat-sangat bermanfaat buat kehidupan kita manusia. Allah akbar. Wantaqaju ayat 74. Wattakhaju min dunillahi alihatan la'allahum yunsurun. Wattakhadu, dan mereka menjadikan min dunillah, selain Allah. Apa itu selain Allah? Ada namanya Yesus, ada namanya patung, ada namanya Buddha, ya kan? Ada nama matahari, ada namanya gunung. Mereka menjadikan selain Allah alihatan sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Anehnya Allah telah menciptakan binatang ternak yang bermanfaat, tapi kebanyakan manusia ketika itu ya menyembah selain Allah. Ya, menyembah selain Allahum la'allahum yunsurun, agar mereka ditolong dari azab Allah. Ya, kenapa mereka menjadikan selain Allah itu sebagai Tuhan, sebagai ilah, sebagai Rabb?
ya, agar mereka mendapatkan pertolongan katanya ya, agar mereka dihalangi dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi patung, berhala ini yang ayat ini kan ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy waktu itu yang dia menggunakan kuda, kambing, sapi, ya sangat-sangat bermanfaat, tapi mereka masih menyembah patung, masih menyembah berhala, ya masih menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka dengan seperti itu supaya apa? Supaya mereka mendapatkan kebahagiaan, padahal tidak. Yang dapat menolong mereka itu hanya Allah. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdar. La yastati'una. Tidak mungkin patung-patung berhala itu mampu nasrahum, menolong mereka. Ya, wahum lahum, bahkan mereka lahum bagi patung-patung itu jundun, menjadi bala tentara muhdharun yang nanti dihadirkan. Ya, artinya adalah Tuhan-Tuhan yang mereka sembah ini hina, lemah, ya, bahkan lebih hina daripada manusia yang menyembahnya itu. Tidak mampu menolong, baik menolong diri sendiri apalagi orang-orang lain, gak mungkin. Karena patung tidak bisa apa-apa, benda mati yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa berbuat. Tapi anehnya kenapa mereka menyembah itu? La yastati'una, mereka tidak akan mampu menolong. Patung-patung itu tidak akan mampu menolong, ya, menolong kehidupan mereka, rezekinya, ya, utangnya, kehidupannya, tidak bisa menolong mereka. Jadi orang-orang kafir itu begitu, ya, masih juga menyembah Tuhan selain Allah. Lahum jundum muhdharun. Ya, patung-patung itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka. Tapi tidak akan mampu apa-apa patung itu. Ya, namanya patung, benda mati, ya. Di dalam tafsir Yasin dijelaskan orang-orang kafir itu nanti didatangkan pada patung-patung berhala dengan ketika mereka beribadah waktu di dunia. Padahal diketahui patung itu tidak sanggup mendatangkan kebaikan, tidak sanggup memberikan pertolongan. Ya, itu. Jadi apapun yang disembah selain Allah nanti di akhirat didatangkan oleh Allah. Mereka menyembah Yesus tuh, mereka menyembah patung, mereka menyembah Buddha, mereka menyembah matahari, mereka menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah itu didatangkan. Dan itu, ya, semuanya itu dijebloskan ke dalam neraka jahanam. Auzubillahi min dzalik. Ya, la yastati'un, jadi tidak ada yang mampu. Makanya nanti ini hari Rabu besok ya, kita akan nyoblos ya. Jangan lupa Pak, sebab banyak kejadian orang sudah menentukan pilihan nih, tapi karena dia lupa kepada Allah, sekarang kan banyak dukun-dukun berkeliaran. Nah, iya nih, hati-hati nih. Dukun-dukun berkeliaran, dukun yang bayaran gede itu. Jadi orang bisa lupa, ya akhirnya dia memilih bukan pilihannya karena lupa. Makanya dianjurkan setiap masuk TPS itu baca ayat kursi dulu. Supaya apa? Supaya pilihan kita tepat dan kita dijaga oleh Allah dari sihir, dari para dukun-dukun yang sekarang berkeliaran Pak ke TPS, berkeliaran karena memang dia sudah kerjasama dengan para caleg, kerjasama dengan para capres, ya, capres yang atau cawapres yang syirik ya, yang dia yang memang menggunakan itu. Jadi banyak orang diceritakan, banyak orang ketika memilih itu lupa, jadi blank gitu. Akhirnya pilihan dia tuh pilihan yang memang disuruh oleh jin itu. Jadi ini kan dukun ini kerjasama sama jin tuh ya. Jadi jin tuh masuk ke dalam setiap TPS. Nah, orang jadi lupa tuh, jadi blank. Akhirnya dia memilih bukan pilihannya. Itu banyak kejadian Pak.
Ya, makanya karena itu dianjurkan setiap masuk TPS minimal membaca ayat kursi lah. Ya, supaya kita benar-benar ya pilihan kita itu sesuai dengan hati nurani kita, ditolong oleh Allah, dilindungi oleh Allah, jangan sampai terpengaruh oleh pengaruh dari jin-jin yang dikuasai oleh yang bekerja sama dengan para dukun itu. Tapi kalau kita sih insya Allah selamat ya. Tapi kalau daerah-daerah Banten, daerah-daerah mana itu Jawa itu memang begitu Pak. Ya, dengan berbagai cara menghalalkan segala cara ya agar itunya menang. Ya, auzubillahi min dzalik. Nah itu ya. Nah jadi ayat ini kembali lagi ke ayat ini, patung Tuhan selain Allah itu tidak bisa menolong pun, dan mereka akan dihadirkan ya muhdharun itu dihadirkan di mana? Dihadirkan di akhirat ya bersama-sama mereka. Kemudian ayat 76, fala yahzunka qauluhum, maka janganlah membuatmu sedih ya Muhammad. Ini Nabi Muhammad ya. Qauluhum, ucapan mereka, inna na'lamu ma yusirruna wa ma yulun, sesungguhnya kami mengetahui ma yusirruna, apa yang mereka sembunyikan, wa ma yulinun, apa yang mereka tampakkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat 76 ini ya, ini kan ayatnya ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan sampai keadaan orang-orang kafir yang masih menyembah patung membuat sedih, jangan. Ya, fala yazunka, jangan menyedihkanmu, jangan membuat sedih kamu ya Muhammad, kata Allah. Qaulum, ucapan mereka. Ucapan mereka yang mendustakan Allah, yang mengingkari Allah itu sebagai Rabb, sebagai Ilah, sebagai Tuhan, yang masih mereka menyembah patung, jangan menyedihkanmu ya Rasulullah. Ya kan? Kenapa? Inna na'lamu ma yusirruna wa ma insungnya kami Allah mengetahui apa yang kami rahasiakan, yang mereka rahasiakan atau yang mereka tampakkan, Allah Maha tahu. Jadi hati-hati mereka itu Allah Maha tahu. Amal mereka, perbuatan mereka orang-orang kafir itu Allah Maha tahu. Karena itu jangan membuat sedih ya Rasulullah. Jangan membuat sedih. Ya, dijelaskan dalam tafsir Yasin, ucapan-ucapan orang-orang kafir Quraisy Mekah yang menganggap Nabi Muhammad itu sebagai orang yang bohong. Ya, orang yang bohong. Jangan menyedihkanmu, jangan menyusahkanmu. Ya, sebab kami Allah tahu, Maha tahu apa yang dirahasiakan oleh mereka, apa yang mereka tampakkan, Allah Maha tahu. Ya, yang dirahasiakan adalah mereka itu mulut-mulutnya memang sangat menghinakan Rasulullah. Ya, sangat menyakiti hati Rasulullah SAW. Ya, bahkan terang-terangan orang-orang kafir itu mengatakan Muhammad itu al-majnun, Muhammad itu gila, Muhammad itu adalah dukun peramal, Muhammad itu tukang penyair, tukang membuat lagu-lagu gitu. Ya, jangan. Ya, jadi Allah Maha tahu apa yang mereka sembunyikan atau yang mereka. Jadi ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Ayat 77. Awalam, apakah tidak, yaral insan, manusia melihat, manusia memperhatikan, anna, bahwasanya kami Allah khalaqnahu, telah menciptakan kami kepadanya min nutfatin, dari setetes air yang hina. Apa itu? Air sperma, mani. Fa ijahua, lalu tiba-tiba mereka menjadi khosimun, musuh. Ya, musuh yang nyata. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat ini ya, orang-orang kafir itu menjadi khosimun mubin, menjadi musuh yang sangat nyata. Ya, padahal ya kita ketahui bahwasanya manusia ini Allah ciptakan dari sesuatu yang sangat hina,
sesuatu yang kalau dijual gitu nggak ada yang mau beli. Mana ada yang orang ada yang mau beli sperma? Ada nggak? Nggak ada, Pak. Karena sangat hina. Manusia ini sangat hina, ya, sangat hina. Allah Akbar. Nah ini, jadi sangat hina, Pak. Dijelaskan manusia itu Allah ciptakan dari setetes air yang hina. Kemudian mereka menjadi besar, lalu berbicara, tapi mereka menentang. Nah ini asbabun nuzul surah Yasin ayat 77 ini tentang Ubay bin Khalaf yang berdebat kepada Nabi Muhammad SAW tentang hari kebangkitan. Dia datang membawa tulang yang sudah busuk, lalu tulang itu diremuk-remukan, tulang manusia gitu. Ya, tulang yang udah lama dihancurin, diremukin. Lalu dia ngomong kepada Rasulullah, "Hai Muhammad, apa kau yakin bahwa Allah akan menghidupkan tulang yang sudah rusak ini, sudah busuk ini?" Rasulullah menjawab, "Benar. Dan Allah akan membangkitkan, memasukkan kamu ke dalam neraka." Ketika Ubay bin Khalaf mendengar kalimat itu, maka ia marah. Ia berkata, "Demi Lata dan Uzza," karena tuhannya namanya Lata Uzza, demi berhala yang mereka sembah, "tentu kamu akan aku bunuh." Rasulullah berkata, "Kamu tidak akan sanggup membunuhku, namun aku yang akan membunuhmu bila Allah berkehendak. Akan kuserahkan engkau di neraka." Suatu hari Rasulullah sedang berjalan, lalu dia melihat Ubay bin Khalaf sedang menyiapkan kuda. Lalu Rasulullah bertanya, "Untuk apa engkau mempersiapkan kuda ini?" Ubay bin Khalaf menjawab, "Untuk aku kendarai dan aku gunakan untuk membunuhmu." Nabi Muhammad berkata, "Aku yang akan membunuh juga Allah mengenaki." Lalu Rasulullah berlalulah. Waktu yang telah lama berlalu bagi Ubay bin Khalaf, terjadilah perang Uhud. Ubay bin Khalaf datang bersama bala tentara Mekah menuju Bukit Uhud dan berhenti untuk berperang saling membunuh. Kedua pasukan bercampur. Saat peperangan itu Nabi Muhammad tepat berhadapan dengan Ubay bin Khalaf. Lalu Rasulullah SAW berhasil menghantam leher Ubay bin Khalaf dengan tombak. Darah mengalir dari leher Ubay bin Khalaf. Ubay berteriak sekeras-kerasnya kemudian berkata, "Kemana perginya dia? Dia telah memukulku dengan tombak." Pada hari itu panglima perang pasukan Mekah adalah Abu Sufyan. Lalu Abu Sufyan berkata kepada Ubay, "Wahai Ubay bin Khalaf, demi keberadaan Allah Ta'ala aku tidak akan membukakan mulutmu, bukan karena kemuliaan ataupun panas hati kepadamu. Apakah hanya dengan luka seukuran begini engkau berteriak bagaikan sapi, seperti anak kecil yang bermain-main bersama sesamamu, dan seorang di antara memukul seorang yang lain, pukul itu sama dengan luka ini." Ubay bin Khalaf pun akhirnya berkata, "Wahai Abu Sufyan, aku tidak menangis, aku tidak menjerit karena sesuatu dari luka, namun Muhammad berkata padaku, sungguh Allah akan membunuh sedang engkau berada di atas kuda ini. Aku tahu bahwa Muhammad tidak pernah berbohong selamanya. Seluruh luka di hatiku begitu membekas di dalamnya." Pada akhirnya Ubay bin Khalaf pun mati karena luka itu, dan Allah pun menurunkan ayat ini untuk menjawabnya. Nah ini diantaranya, ya. Jadi asbabun nuzul surah Yasin itu peristiwa itu, ya, peristiwa tentang Ubay bin Khalaf yang ngomong kepada Rasulullah dia tidak percaya dengan kebangkitan, maka terjawablah ayat ini. Wah, ya. Kemudian ayat selanjutnya ayat 78. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Wa daraba, dan dia membuat lana bagi kami masalan perumpamaan. Wa nasiya, dan dia lupa khalqahu asal kejadiannya. Qala, dia berkata, mayyuhil izama wa yaramim. Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang, wahya ramim, padahal tulang itu sudah hancur lebur. Nah ini ucapan Ubay bin Khalaf tadi kan, ucapan ini di ayat 78. Jadi berkaitan dengan ayat 77 tadi ya Pak ya. Jadi ayat 78 ini ucapan Ubay bin Khalaf
yang mempertanyakan tentang ya tulang-tulang yang hancur itu, ya, yang Ubay bin Khalaf ini mengambil dari kuburan yang sudah lama. Lalu dia berkata, ya, ini benarkah ini? Benarkah ini tulang-tulang ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, ini jawabannya. Ya, jawabannya na'am, kata Rasulullah. Yumitukallahu ta'ala summa yab'asuka summa yasuruka ilan nar. Ya, Allah akan mematikanmu. Allah akan membangkitkan kamu, lalu Allah akan kumpulkan kamu ke dalam api neraka. Nah, itu jawaban Rasulullah kepada Ubay bin Khalaf yang mempertanyakan tentang, ya, tulang itu yang hancur itu bisa hidup lagi enggak? Ya. Jadi perumpamaan tentang sifat kudrahnya Allah, kemampuan Allah menghidupkan orang yang mati. Ya, mereka lupa. Mereka seringkali lupa. Wa nasihalqa. Mereka lupa tentang Allah menciptakan dari setetes air yang hina tadi. Nah, itu. Nah, ini. Jadi ayat ini jawaban Allah kepada orang-orang yang tidak mempercayai tentang kebangkitan. Ya, tidak mempercayai tentang jasad-jasad, tulang-tulang yang hancur itu dihidupkan oleh Allah. Yang tidak ada aja Allah bisa ciptakan, apalagi yang sudah ada. Yang dulunya manusia kan sangat mudah bagi Allah. Qul, katakanlah ya Muhammad 79, yuhihalladzi anshaha awwala marrah. Dialah Allah yang dapat menghidupkan. Alladzi anshaha, yaitu zat Allah yang telah menciptakannya. Awwala marrah, pada pertama kali. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan dialah Allah terhadap segala makhluknya maha mengetahui. Ya kan? Ya, dari yang hina jadi manusia itu mudah, apalagi yang sudah ada. Lebih mudah lagi Allah menciptakan yang kedua kalinya. Ya. Nah, ayat ini diceritakan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Uqbah bin Amr. Inna rajulan, sesungguhnya seseorang haratul maut, ketika mati itu mendatangi seseorang. Falamma aisa minal hayati awsa ahlahu ija anal mutu fa'ajma'u li khotoban kasiran jazlan. Ketika dia telah putus asa dari kehidupannya, lalu dia nih, ketika seorang mau mati nih, dia putus asa kan, lalu dia berwasiat kepada keluarganya, jika aku mati, kata orang ini nih, himpunlah kayu bakar yang banyak untukku, kemudian bakarlah kayu itu dengan api, sehingga ketika api telah menelan dagingku, menghanguskan tulang-tulangku, lalu aku menjadi tengkorak, ambillah oleh kalian dan buanglah di lautan. Ini kata orang ini. Jadi wasiat aneh ini, orang kafir ya. Jadi nanti ini kalau saya mati nih, ya bakarlah saya, seperti orang-orang apa tuh? Orang-orang India tuh, orang-orang Hindu ya. Hindu di India kan orang kalau mati itu diapain? Dibakar. Sama di Bali juga gitu kan ya. Dibakar tuh, tinggal abu-abu doang. Lalu nanti abunya ini dibuang ke laut kalau dia mah bilang nih. Kalau di sana disimpan di tempat orang India tuh. Ya Allah. Ngeri banget tuh. Ya. Lalu pernah kejadian, enggak tahu juga ini, saya lihat di YouTube, orang India tuh sedang membakar mayat-mayat itu, Pak. Ada yang bergerak. Orang masih hidup itu berarti ya. Bergerak-gerak begitu. Allah. Tapi terus dibakar ya, udah masuk di tempat. Jadi ada tempat khusus begitu. Di situ ada api yang sangat panas, dimasukkan. Ya Allah, auzubillahi min zalik. Memang lebih bagus kita sih ya, umat Islam ya. Coba, sangat menghargai manusia, itu kan enggak dihargai orang dibakar begitu. Walaupun dibakar kayak diapain gitu. Orang misalnya bagaimana Ustadz kalau orang yang mati misalnya di pesawat, hancur pesawat berkeping-keping.
apalagi manusianya, orang pesawat aja hancur, apalagi manusianya kan. Orang yang di lautan dimakan ikan, ya sama aja Pak. Nanti ketika dibangkitkan sangat mudah bagi Allah, mau berkeping-keping kayak, mau tinggal tulangnya udah hancur kayak, sangat mudah bagi Allah untuk menghidupkan. Karena dia nggak percaya nih, ada hadis ini, nggak percaya tentang nanti dibangkitkan, hancur, makanya dia sampai berwasiatnya aneh. Kalau saya mati bakar saya, ya, lalu itunya buang ke laut, gitu. Lalu mereka pun melakukan itu nih keluarganya. Maka Allah menghimpunlah dan dikatakan kepada, kenapa engkau melakukan itu? Karena rasa takutmu kepadamu ya Allah. Begitu. Allah Akbar. Ini sama aja Pak ya. Jadi tidak bisa begitu. Ya. Nah. Ya, jadi ayat ini menjelaskan bahwa sangat mudah Allah yuhihalladzi ansyaha awwala marrah. Yang pertama kali Allah ciptakan manusia mudah, apalagi membangkitkan manusia lebih mudah lagi. Kenapa? Wa huwa bikulli khalqin alim. Allah atas segala sesuatu maha melihat, ya, maha berkuasa. Ya. Jadi Allah menciptakan manusia pertama kali kan dari tanah liat kan. Kemudian setelah itu dari sperma, air yang hina, ya, lalu mati, lalu dihidupkan oleh Allah. Lebih mudah lagi Allah untuk berkehendak, ya. Alladzi ja'ala lakum minasyajari akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. 70. Alladzi ja'ala, dialah Allah zat yang telah menjadikan lakum untuk kalian semua, minasyajari dari pohon, akhdar yang hijau, naran akan api. Yarhamkumullah. Fa ija antum, lalu tiba-tiba kalian minhu, dari kayu itu, tuqidun, kalian menyalakan api. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan nih. Perumpamaan lagi tentang kejadian manusia itu mati lalu dihidupkan lagi, sangat mudah bagi Allah. Yaitu perumpamaannya adalah Allah menjadikan dari pohon yang hijau api. Pohon hijau itu apa? Yang di hutan-hutan itu kan, yang masih ada bunganya, masih ada buahnya, masih ada tangkainya, masih hujan. Lalu api itu, ya, dengan pohon yang masih hijau tadi itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan api lalu membakar, lalu bisa menyalakan dengan itu. Lalu apa yang terjadi? Jadi sangat mudah bagi Allah, ya kan? Lalu udah selesai itu, dibakar oleh kayu kering itu, ya, oleh api tadi, hutan-hutan itu. Setelah menjadi hangus hutannya, ya, karena api itu, lalu hidup lagi. Sangat mudah bagi Allah, ya. Ini dijelaskan dalam tafsir Yasin, dalam ungkapan Ibnu Abbas radhiyallahu an, yaitu siapa orang menyalakan api maka dia memotong 2 batang cabang dari keduanya, walaupun keduanya masih hijau, meneteskan air getahnya, maka keluar api dengan izin Allah. Pohon itu mereka bakar dan menyalakan api, ya. Nah kan gitu. Kemudian artinya setelah api itu membakar hutan, lalu habis semua pohon-pohonan, lalu Allah mudah menghidupkan kembali dengan turunnya hujan. Seperti itulah Allah membangkitkan manusia setelah kita dikubur, ya, ratusan ribuan tahun wallahu alam kita di alam barzah sampai kiamat. Setelah kiamat Allah bangkitkan, ya, seperti turunnya hujan di tempat yang sangat kering gersang, lalu semuanya hidup kembali, orang-orang yang sudah mati dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini maksudnya ayat ini. Awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim. Awalaysa alladzi, bukankah
Alladzi zat Allah khalaqas samawati, dialah Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit, wal arda dan bumi, biqadirin, dialah Allah yang maha berkuasa mampu, ala ayakhluqa, untuk menciptakan mislahum yang serupa dengan itu. Ya, bala benar. Wa huwal khallaqul alim, dialah Allah yang maha mencipta, al-alim lagi maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-81 ini mengabarkan, mengingatkan tentang kekuasaan Allah, menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi yang beradanya bintang-bintang, ya kan? Kemudian gunung-gunung, batuan dan sebagainya. Ya, lalu Allah mengambil dalil tentang dikembalikan jasad-jasad dengan menciptakan sesuatu yang sangat istimewa.